mengatakan setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Kan kadang kita pikir kalau orang mengatakan sesuatu yang mudah ditangkap, enak didengar, orang ikut. Tapi dalam Injil Yohanes cukup sering disebutkan, bahkan ketika perkataan Yesus keras yang menimbulkan semacam sikap ya, apa mau lanjut atau tidak, nah ternyata selalu ada orang yang diyakinkan olehnya. Jadi dia kembalikan lagi, oke, kita sekarang bicara soal asal-usul, soal klaim-klaim hubungan-hubungan yang leluhur, bahkan klaim-klaim dinaikkan sampai ke Allah gitu. Nah, tapi apa boleh buat? Perilakumu, apa yang kamu lakukan itu tidak menunjukkan kamu dari Allah. Bapamu satu yaitu Allah, ataupun ya dari perilakumu kamu tidak menunjukkan itu semua. Kalau mau sedikit lebih provokatif, melalui orang ini loh. Nah, ini yang sulit dimengerti tentunya. Karena itu kita jangan pernah heran berbagai salah pengertian yang terus muncul, ya, ribut-ribut dalam Injil Yohanes. Itu istilah saya, itu akan terus menjadi ribut-ributnya kita juga. Tapi mari kita melihat dengan jernih ya, dengan perspektif Injil Yohanes ini. Salam jumpa sahabat Ngulik Alkitab. Kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan melalui channel YouTube YKB TV. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks Alkitab masih dari Injil Yohanes, yaitu dari Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 59. Dan pada episode kali ini dengan teks Yohanes 8 ayat 31 sampai 59 diberi judul Firman yang memerdekakan. Narasumber pada episode kali ini akan menolong kita mengulik teks yang begitu kaya ini. Telah hadir di studio dan saya mau sapa nih Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, salam jumpa lagi Ibu Pendeta, juga semua sahabat ya, Ngulik Alkitab. Ya. Dari Lembaga Alkitab Indonesia yang wajahnya sangat akrab juga di program Ngulik Alkitab dan tentu saja juga di channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Sering jalan keliling seluruh, rasanya nyaris seluruh Indonesia rasanya sudah dilewati nih, sudah dijalani nih Pak Pendeta ya. Ya, Indonesia sangat besar, jadi kita selalu terkagum-kagum ya, terheran-heran. Gitu. Iya. Baik, Pak Pendeta akan membantu kita mengulik ini Yohanes 8 ayat 31 sampai 59. Kita akan mulai dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mohon ya Roh Kudus, agar Engkau menyapa kami, menolong kami semuanya yang mengikuti Tuhan Ngulik Alkitab ini, supaya hati kami terbuka. Kau berikan kami hikmat supaya kami mengerti pesannya, bukan hanya dulu di sana, tapi juga untuk kami kini di sini. Dalam Kristus Yesus, amin. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 59 saya akan membacanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh Aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah."
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Namun, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah? Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Namun aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, siapa yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Baik, Pak Pendeta, ini judulnya Firman yang Memerdekakan. Sebelum kita makin mengerucut ini ya, dengan judul, Pak Pendeta bisa menolong kita bersama di segmen yang pertama ini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Apa yang dimaksud dengan firman itu akan memerdekakan kamu? Ini kan bagian dari, entah mau disebut diskusi, tapi juga ada dialektika, tapi juga ada perdebatan yang cukup keras. Apa yang dimaksud dengan firman yang apabila kebenaran itu akan memerdekakan kamu? Apa yang dimaksud dengan yang Yesus sampaikan ini, Pak Pendeta? Ya, jadi kalau kita lihat konteksnya ya, memang percakapannya semakin panas ya. Di bagian awal juga sudah jelas bahwa Yesus diragukan gitu ya. Dia mengklaim misalnya bahwa, saya sebut mengklaim ya, karena bagi orang Yahudi itu klaim. Ya, "Aku terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan." Wah, itu kan besar sekali itu. Kalau ada orang yang berani mengatakan demikian, tentu dia seorang tokoh yang patut diperhitungkan. Nah, oleh karena itulah timbul tanda tanya, siapa ini orang ini? Jadi penasaran sekali ini orang-orang Yahudi. Dan kita kalau menyebut orang-orang Yahudi harus hati-hati ya. Dalam Injil Yohanes, sering yang disebut dengan Hoyudayoi, orang Yahudi itu ya para pemukanya gitu. Ya, sehingga kadang-kadang dalam Alkitab edisi kedua, terjemahan baru edisi kedua, TB2, itu kadang-kadang dieksplisitkan menjadi para pemuka Yahudi, supaya jangan kita pikir seluruh rakyat orang Yahudi itu menolak Yesus. Ini terutama biasalah ya, pemimpin-pemimpin kan tidak mau ada saingan begitu ya. Nah, jadi dengan situasi yang kontroversial seperti itu, ya Yesus dari langkah ke langkah mau meyakinkan mereka
bahwa benar-benar dia adalah utusan Bapa. Kata-katanya memang ditolak sebagian, tapi yang luar biasa membuat kita heran membaca teks-teks seperti ini. Misalnya kalau kita lihat pada pasal 8 ayat ke 29 itu sebelum ya. Ya. 29, Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Nah, 30 mengatakan setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Kan kadang kita pikir kalau orang mengatakan sesuatu yang mudah ditangkap, enak didengar, orang ikut. Tapi dalam Injil Yohanes cukup sering disebutkan, bahkan ketika perkataan Yesus keras yang menimbulkan semacam sikap ya, apa mau lanjut atau tidak, nah ternyata selalu ada orang yang diyakinkan olehnya. Oleh karena itu dia lanjut ya. Nah di situ dia katakan jelas, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah ini kan untuk bahasa merdeka ini kan sebenarnya bahasa politis. Ya, kalau bahasa bebas itu masih bahasa sehari-hari. Tapi kalau udah kata merdeka, berarti sebelumnya ada perhambaan. Ya, betul. Nah, makanya mereka menafsirkannya sebagai semacam, ya katakanlah sikap yang merendahkan. Kapan kami pernah diperhamba? Iya. Kan itu. Iya, ayat selanjutnya itu ya. Kami anak-anak Abraham, kami tidak berstatus hamba. Kenapa? Begitu. Begitu. Maka mereka. Betul. Nah, Injil Yohanes ini betul-betul sangat piawai memainkan perkataan-perkataan ini. Jadi Yesus berbicara pada level yang lain, yang mendengarkannya menangkapnya pada level yang berbeda. Ini sering terjadi dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu mereka tidak mengerti atau salah mengerti. Nah, di sini rupanya mereka mengertinya dalam arti yang lebih harfiah ya, maka timbullah polemik-polemik seperti itu kan. Nah, ini nanti Yesus perjelaskan. Ya. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-34 ya. Ya, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi dia lebih spesifik membatasi konteksnya. Yang dia maksud ini bukan sembarang hamba, hamba dosa. Kalau kita bicara soal hamba dosa, saya kira nggak adalah satu manusia pun yang tidak hamba dosa kan gitu, ya. Nah makanya kita membutuhkan suatu kemerdekaan yang lain, dan kemerdekaan ini dasarkan pada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ini, ya. Karena lihat tadi dia dalam berbagai bagian Injil Yohanes dia mengatakan ini yang saya ketahui langsung dari Bapa. Jadi dia mengklaim kebenaran ini adalah kebenaran yang betul-betul dia peroleh karena dia adalah tentu yang ilahi itu, yang bersama dengan Bapa. Nah ini bahasa-bahasa seperti itu memang tidak mudah diikuti oleh orang-orang yang hanya melihat perkataan pada tataran yang harfiah. Ya, jadi jelas di sini yang dimaksud bukan kemerdekaan politis. Karena kalau kemerdekaan politis ya kita akui, siapa tidak tahu Israel dulu diperbudak di Mesir, kan begitu. Tapi kalau sudah bicara soal aspek spiritual, semua kita mengakui kita sebenarnya masih diperbudak oleh dosa. Dan kita membutuhkan, nah saya kira ini salah satu yang sangat penting dalam Injil Yohanes, kita membutuhkan pembebas itu. Yang bukan datang dari dunia ini, tapi datang dari dunia yang lain itu. Yang dari atas, untuk membebaskan kita. Jadi disitulah saya melihat bahwa betapa pentingnya kata-kata ditempatkan pada konteksnya, seperti yang barusan kita lihat. Ya, baik Pak Pendeta. Jadi Yesus langsung mengerti ya, dan kemudian mengunci yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, ini menarik di ayat 35 juga ya. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak boleh tempat dalam kamu. Jadi yang mau Yesus katakan adalah kemerdekaan itu yang kebenaran dan firman yang merdeka itu merujuk pada dirinya, pribadinya. Yes. Makanya lihat, kalau kita ingat kembali ya Yohanes pasal 1 ya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Penuh anugerah dan kebenaran.
Karena kita bicara soal penyingkapan sebuah hubungan dengan Sang Bapa ya. Nah, jadi firman itu tidak lain daripada Yesus Kristus sendiri tentunya. Jadi dalam konteks ini dia ingin mengatakan ya, nanti kalau anak manusia itu dia sendiri membebaskan, memerdekakan orang-orang yang sudah diperbudak oleh dosa, baru kalian benar-benar merdeka. Dan tentu itu berarti perubahan status. Lihat, ini semua gaungnya ada di pasal 1 ini. Pasal 1 itu bagian yang sangat penting karena dia bersifat programatis. Ya, barang siapa yang menerima dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini perubahan status. Orang yang belum dia merdekakan ya itu budak, hamba. Tapi kalau mereka sudah dimerdekakan dengan menerima firman itu, nah maka mereka betul-betul merdeka. Dan tentu sangat beda status seorang hamba dengan seorang anak. Apalagi kalau kita letakkan dalam konteks Romawi Yunani ya. Ya, hamba itu sangat negatif dilihat ya. Biasanya mereka dianggap pemalas, penipu, suka gosip, dan tidak dapat dipercaya. Nah, makanya ya mereka kalau dimerdekakan, nah itu pindah status menjadi anak. Di situ beda sekali persepsi, termasuk juga hak-haknya, semuanya jadi berubah. Nah, Injil Yohanes menawarkan sebuah jalan. Kalau memang mau mengubah statusmu dari budak menjadi anak, ya ikutlah anak yang sejati itu. Nah, ini dia. Ya, yang merdekakan kamu. Baik, Pak Pendeta, kita akan kembali ulik di ayat-ayat selanjutnya. Kita akan lihat itu di segmen yang kedua. Bagaimana mereka menjawab Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Dan selanjutnya kita akan ulas itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YGP TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 59 dengan judul Firman yang Memerdekakan. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya sebagai pemandu percakapan yang lebih banyak bertanya kepada narasumber pada episode kali ini yang sangat kompeten, yaitu Bapak Pendeta Anwar Chen, PSD. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di ayat sebelumnya kan Yesus bicara, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha bunuh aku karena firmanku tidak bertempat dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapakmu, itulah yang kamu perbuat. Dan yang menarik di ayat 39, mereka menjawab, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dikerjakan oleh Abraham." Ini menarik juga nih permainan, Oh ya, jelas. permainan pernyataan, istilah. Ya. Ini ngomong anak, kalau ada anak pasti ada bapak. Ya. Ya, begitu. Ngapain Jadi- lagi kamu bicara soal seolah-olah bahwa mereka hamba, mereka naik status sebagai anak, kan bapak mereka adalah bapak Abraham. Ya, Ini itu apa dia. yang mau dimaksudkan? Ini memang menarik dari bapak ke bapak ini. Iya. Jadi Yesus punya bapak, ya yang dimaksud tentu adalah Allah sendiri. Jadi mereka tidak mau kalah juga kan. Kami juga punya bapak gitu. Betul. Ya, yaitu Abram gitu ya. Hmm. Nah, makanya Yesus langsung menjadikan itu sebuah kesempatan. Kalau benar Abraham itu bapakmu, harusnya kamu tahu dong Abraham itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi dia lebih melihat ke soal perilaku dan perbuatan Abraham sebagai teladan. Gitu. Dan memang dalam tradisi Yahudi, ya termasuk di kemudian hari, Abraham itu memang teladan ketaatan. Nah, itu makanya kita ingat ya bagaimana dia mempersembahkan Ishak demi ketaatan. Tapi juga teladan keramahan. Ya, Bagaimana dia menyambut tamu, mencuci kakinya, menyediakan Ya, makanan. Nah, itu. Dan kita nggak boleh lupa, bahkan di awal dari panggilan Abraham, itu adalah teladan pertobatan. Karena kita kadang lupa, Abraham ini, atau waktu itu disebut Abraham, ini manusia Mesopotamia. Hidup dalam konteks politeis. Tentu dia menyembah ya, berhala juga di zaman itu, ya dewa bulan. Nah, bagaimana kemudian menurut teks kitab suci, Alkitab, dia dipanggil oleh suatu suara yang diberi nama Tuhan. Nah, itu berarti dia harus berangkat. Ini bukan hanya pergeseran geografis. Ini pergeseran perjalanan spiritual. Jadi, Abraham menjadi sebuah teladan untuk berbagai aspek yang tentu menunjukkan seperti apa umat beriman itu. Jadi kalau mereka ternyata bereaksi lain, defensif, kami anak Abraham, tentu dalam pemahaman genetis ya. Kami keturunan gitu, kami punya darah Abraham. Nah, disitulah kembali ini persoalan ketidaksamaan frekuensi ini. Ya, Yesus ketika mengatakan, oke, kalau kamu benar anak Abraham, yang dia maksudkan nggak cuma bahwa kamu keturunan biologis. Ya. Dia mau katakan, ya kalau kamu anak Abraham, harusnya kamu jadi ahli waris spiritualnya juga. Kan gitu. Nah, dari situlah Yesus sebenarnya mau mengecam mereka. Boleh buat dalam soal ini, kamu nggak terbukti sebagai anak Abraham. Itu. Ini memang pedas sekali nih. Pedas sekali nih kritik dia gitu ya. Iya, ini kritik Yesus ya. Ya. Nah, namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kau melakukan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini defensif sekali mereka ya. Ya menarik ya. Kenapa jawabannya malah ke arah zina? Iya, gitu. itu dia. Nah, itu saya sendiri sampai mengulik-ngulik juga ya. Kenapa jawabannya nggak lebih pedas? Oh, kami anak Abraham. Sayang waktu itu belum ada tes DNA gitu. Iya. Ya, tapi di sini rupanya di balik pernyataan kami tidak dilahirkan dari zina itu karena mereka menganggap kalau kami tidak anak Abraham yang sejati, berarti engkau menuduh kami anak haram. Kan gitu implikasinya. Iya. Ya, kami ini bukan anak yang sah gitu. Iya. Nah, disitulah mereka akhirnya mengaitkannya dengan soal zina. Lalu supaya levelnya naik lagi, mereka bahkan mengatakan Bapa kami satu, yaitu Allah. Menarik kan? Jadi sama sekarang levelnya. Oke, Abraham sekarang dinaikkan satu level lagi. Bapa kami cuma satu, yaitu Allah sendiri. Kan harusnya sama-sama anak Bapa yang satu itu. Tapi ternyata berseberangan dengan cara yang amat tajam ya. Jadi inilah yang kita lihat ya, bahwa ya memang meragukan mereka sebagai keturunan Abraham berarti mereka tuduhan bahwa ya mereka itu anak tidak sah dari leluhur yang sangat terkenal itu ya. Bukan hanya dari segi genealogis tapi juga dari segi spiritual ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana Injil Yohanes penulisnya begitu piawai ya. Dia pindah dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain. Nah, makanya dia mengatakan, oke, Abraham saya kenal. Abraham saya kenal itu justru adalah teladan iman,
teladan cinta kasih, dan dia tidak mungkin berwatak kejam ingin membunuh diriku yang mengatakan kebenaran. Nah, itu yang Yesus kecam di sini. Iya. Tamu asing saja disambut begitu ya. Iya, begitu. Gitu. Abraham pernah berperang, kita ingat, tapi itu Betul. karena keponakannya terancam. Nah, itu saja. Ya. Ya, di luar itu Abraham selalu, ya kan, karena orang lupa ya, saya tergoda untuk bahas Abraham ini. Abraham itu seorang diplomat unggul. Dia masuk ke satu negeri yang bukan negerinya sendiri, dia pendatang, dan dia harus berdiplomasi gitu. Mencoba menemukan ruang-ruang perjumpaan dengan berbagai suku Betul. bangsa di Kanaan. Nah, itu dia. Jadi ini teladan yang bukan tipenya adalah membunuh, menyingkirkan. Langsung menyingkirkan begitu. Tapi ya. justru Tanpa merangkul, ruang menemukan diskusi. ruang bersama. Ya. Itu dia, saya kira ya, menarik. Ya, menarik, betul. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Ini siapa yang dimaksud? Dan ini Yesus kan mencoba untuk menyamakan lagi frekuensi ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Yesus naikkan frekuensi. Oke. Lalu kemudian Yesus mengatakan di ayat 44 nih, kamu berasal dari bapakmu iblis dan kami ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini apa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Ya. Yesus itu dalam hal ini luar biasa ya, caranya berdialog ya. Oke, baik, kamu mengklaim kamu bapakmu Allah sendiri, betul, ya kan? Nah, kalau begitu ya harusnya kamu mengasihi. Selalu begitu. Kalau bapakmu Abraham, harusnya kamu tidak membunuh. Itu dia selalu kembalikan ke aspek-aspek etisnya gitu. Nah, ternyata ya paling tidak ini sebuah kecaman yang keras ya. Kalau ternyata kamu bersikap sebaliknya, apa boleh buat? Kamu ini sebenarnya anak iblis gitu, keturunan iblis kan itu. Dan iblis sejak awal itu adalah pembunuh. Dan dia juga adalah pendusta. Nah, ini lengkap ya. Kalau pembunuh dan pendusta kan lengkap sekali nih. Dan di balik ini rupanya ada semacam tradisi ya, bahwa pembunuhan pertama itu terjadi setelah manusia ditipu oleh ular. Waktu itu memang ular belum disamakan dengan iblis. Tapi dalam perkembangan tradisi kemudian, ular itu dilihat sebagai iblis ya. Karena itu kita bisa mengerti ya. Misalnya dalam salah satu tulisan lain itu di surat 1 Yohanes pasal 3:12 ya. Jadi Yohanes ini kan ada Injil Yohanes, ada juga surat-surat Yohanes. Ya. Walaupun sumbernya tidak harus satu orang, tapi itu semacam kalangan yang punya tradisi yang mirip-mirip lah ya, yang disemangati oleh pandangan Yohanes ini. Di dalam 1 Yohanes 3:12 makanya katakan kita harus saling mengasihi. Ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi kalau kita baca Kejadian pasal 4, di situ nggak ada iblis, nggak ada si jahat. Tapi di dalam perkembangan yang kita baca di surat 1 Yohanes, nah sudah jelas ya. Oh, rupanya pembunuhan itu, biang keroknya itu adalah si jahat. Nah, maka wajar di sini narasi seperti ini muncul kembali di dalam Injil Yohanes. Iblis itu pembunuh. Memang pelaku pembunuhan itu adalah Kain, tapi di balik itu ada iblis yang bekerja. Ya. Dan itu terjadi sesudah iblis itu, ular itu ditafsirkan sebagai iblis, berhasil menipu manusia. Nah, jadi dua-duanya itu lengkap di sini. Jadi di balik kecaman Yesus ini ada narasi-narasi lain yang ikut terjalin. Ya. Baik. Ya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi apa yang mau Yesus sampaikan ini? Bahwa ia membuktikan diri bahwa ia tidak berbuat dosa, sama seperti iblis itu? Ya, tentu saja ya, karena kan itu tuduhan-tuduhan terhadap dia sebenarnya menempatkan dia di kalangan orang yang berdosa. Tapi itu tidak terbukti. Ya, misalnya apakah ada kesaksian-kesaksian dari lingkungan itu yang menunjukkan bahwa dia telah
melakukan kesalahan moral. Biasanya yang dianggap berbuat dosa itu kan lebih kesalahan moral ya. Nah, tidak ada kesaksian-kesaksian yang tidak sah. Misalnya apakah ada perempuan atau budak atau orang dungu ya, atau goyim sini tentu adalah orang-orang bukan Yahudi yang memberi kesaksian kepada dia gitu, tentang dia. Kan tidak ada. Berarti tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dia termasuk orang berdosa. Ini hampir-hampir mengatakan yang kalian katakan tentang aku itu adalah fitnah. Seperti itu kira-kira tajamnya ya. Nah, jadi ya makanya kemudian ini dipakai oleh Yesus untuk melakukan sebaliknya lagi. Dia mengatakan, siapa yang berasal dari Allah, ia dengan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Akhirnya kan ke situ sebenarnya. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi dia kembalikan lagi, oke, kita sekarang bicara soal asal-usul, soal klaim-klaim hubungan-hubungan yang leluhur, bahkan klaim-klaim dinaikkan sampai ke Allah gitu. Nah, tapi apa boleh buat? Perilakumu, apa yang kamu lakukan itu tidak menunjukkan kamu dari Allah. Bapamu satu yaitu Allah, ataupun ya dari perilakumu kamu tidak menunjukkan itu semua, begitu. Baik dari urusan Abraham maupun juga Bapa yang itu satu, teks kita Allah. Memang teks yang luar biasa ya, pergerakan-pergerakannya. Iya. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga. Kita lihat bagaimana para pemuka Yahudi ini nanti menjawab Yesus kembali, dan Yesus juga akan banyak juga nih menjawab kembali apa yang diprotes oleh para pemuka Yahudi ini. Sekaligus juga kita akan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 59 di bawah judul Firman yang Memerdekakan. Kita memasuki segmen yang ketiga ini. Baik, mari Pak Pendeta kita lanjut segmen yang ketiga. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Ini kenapa jadi bawanya langsung ke Samaria? Ini benar-benar alot sekali mereka. Iya, jadi di sini nggak kena mereka. Coba cari lagi celah, tuduh menuduh ini. Jadi kalau kita lihat orang sekarang ini sibuk saling menjuluki, agak usah heran. Ini bahkan sudah terjadi dalam Injil Yohanes, ya kan? Iya. Yang satu menjuluki, kamu memang dasar kerasukan setan, orang Samaria. Nah, kenapa dia gunakan orang Samaria? Kita tahu ya. Karena kalau kita ingat beberapa pasal sebelumnya, pasal keempat, di situ jelas ada semacam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Dan situ dengan jelas dikatakan, tidak ada hubungan antara
orang Yahudi dengan orang Samaria, kan gitu. Dan sekali lagi saya ingin mengoreksi, banyak orang berpikir orang Samaria itu sejenis kelompok yang rendah. Ya, rendah di mata orang Yahudi. Tapi orang Samaria sendiri sangat yakin mereka lah yang memelihara tradisi otentik dari bapa leluhur mereka, Yakub. Jadi sama-sama percaya diri sebenarnya ya. Kadang-kadang kita kan pikir karikaturnya Samaria itu orang-orang yang seperti terpojok. Betul. Enggak, mereka sangat yakin. Jangan heran, ini sebagai orang yang sehari-hari menggeluti teks Alkitab ya, makanya ada Taurat Samaria. Jadi ada Taurat Ibrani, tapi ada Taurat Samaria, versi Samaria. Jadi mereka sangat yakin itu. Sama-sama orang-orang yang pede nih. Ya, nah, jadi dalam percakapan ini, tuduhan Samaria itu ingin memberi semacam karikatur. Kalau begitu, kamu bukan orang dari kami. Justru kamulah anak hasil zina itu. Ya, jadi dia lemparkan kembali tuduhan itu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat ulangnya kenapa sampai ini digunakan. Dan di sini kita menemukan semacam ironi yang sangat terasa ya. Nah, waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, perempuan Samaria kan mengatakan, ya dia kan, kamu kan orang Yahudi. Bayangkan, ini orang Samaria aja tahu Yesus Yahudi gitu. Ya, tapi orang Yahudi menuduh dia orang Samaria gitu ya. Menarik gitu. Ini gimana? Ini sangat menarik kalau kita lihat tuh lempar-lemparan ini gitu ya. Ya, tapi itu biasa ya kalau orang ingin menarik garis ya tentu dia bikin karikatur yang tidak benar gitu. Nah, lalu kemudian disebut kerasukan setan. Ya, ini disejajarkan lagi ya. Ini kan tambahannya lagi, mempertegas lagi. Bukan hanya orang yang bukan dari kalangan kami, kamu bahkan lebih dari itu kerasukan setan. Nah, ini ditemukan di beberapa tempat ya. Dan kalau kita baca pasal 10 ayat 20, di situ dia sejajarkan dengan gila. Banyak orang kerasukan setan itu dianggap orang yang tidak waras. Ya. Nah, di dalam teks-teks di kalangan Yahudi, di situ ada informasi mengatakan para penyihir, nabi-nabi palsu itu sering dikaitkan dengan pengaruh setan gitu. Dituduh mengandalkan kuasa setan gitu. Nah, makanya jangan heran bukan hanya di Injil Yohanes, Injil Markus dan Injil Sinoptik kita menemukan tuduhan yang sama tentang Yesus. Ya, tentu dia dikatakan, kau lakukan semua mujizat ini karena engkau mengandalkan kuasa dari Beelzebul. Nah, itu dia. Nah, inilah. Jadi kalau memang itu tuduhannya, ini sangat serius. Karena kita tahu dalam kitab Taurat, orang-orang penyihir, orang seperti ini yang berkonsultasi dengan roh-roh, arwah-arwah, itu hukumannya hukuman mati. Dengan kata lain, ini tuduhan mau mengatakan Anda sebenarnya sudah patut disingkirkan. Ya. Oleh karena hubungan-hubungannya dengan katakanlah yang dianggap najis dan juga terkait dengan kuasa-kuasa satanis. Tapi Yesus menegaskan, jadi dia ambil tuh jadi sebuah kesempatan malah untuk mengatakan, enggak, saya bukan kerasukan, malah saya ingin menghormati Bapa itu. Ya, menghormati. Dan dia jadikan itu kesempatan untuk menegaskan ulang ya. Justru itulah siapa yang menuruti firman-Ku itu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Kan gitu. Nanti ini tentu disikapi lagi ya, ditanggapi dengan sejenis salah paham tambahan. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Nah, itu tetap kekeh. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Nah, ini mereka menolak sekali ya bahwa Yesus itu firman. Ya, bagaimana mungkin ada seorang manusia bisa mengatakan kalau engkau mengikuti apa yang kukatakan, kau tidak akan mengalami kematian. Ya, wajar juga reaksi mereka kan. Karena bicara soal maut kan berarti soal kematian. Nah, kita lihat sama seperti yang terjadi sebelumnya. Mereka tangkap itu yang mati fisik ini. Loh, nabi-nabi sudah mati, Abraham sudah meninggal,
Lalu yang kau maksudkan apa gitu? Nah, di sini timbul semacam salah paham lagi ya. Mereka tidak bisa melihat justru di balik klaim itu ada sesuatu yang mau dikatakan tentang keilahian Yesus, kan itu. Nah, disinilah nanti diskusinya menjadi lebih panas lagi sampai nanti ya dikembalikan lagi ke soal Abraham. ya kan begitu ya? Iya. Selalu dikembalikan ke Abraham. Jadi figur lawan figur ini, kira-kira begitu. Iya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Ini mau dikatakan bahwa apa kamu sudah lebih dulu ada daripada Abraham. Ini dia, memang di situ. Jadi kita lihat di dalam Injil Yohanes berulang kali kita berbicara tentang hal yang sama, tapi tidak sama tujuannya. Ya, seakan-akan sama-sama berbicara soal Abraham, sama-sama berbicara soal Bapa dan lain-lain, tapi tidak sama pemahamannya. Betul. Nah, ini yang membuat kita jadi semakin jelas ya bagaimana strategi Injil Yohanes untuk menaikkan sebuah percakapan ya. Dari yang sepertinya biasa-biasa saja mengarah ke sesuatu yang melampaui itu. Makanya jangan heran kalau para pakar perjanjian baru sering menganggap Injil ini memang Injil yang tinggi gitu. Ya, agak beda dengan Injil-Injil sinoptik ketiga Injil ya. Jadi dia menggunakan bahasa yang kelihatannya sederhana sehari-hari, tapi di balik itu jauh yang mau dikatakan yang lagi lebih tinggi. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang ini disebut sebagai Injil yang memperkenalkan kristologi tinggi. Kan seperti itu ya. Nah, saya kira sangat jelas tadi ya dari percakapan itu. Ayat 58, kata kepadamu sebelum Abraham ada, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, tentu ini sangat sulit mereka pahami ya. Karena yang mereka ajak bicara ini seorang manusia Yahudi biasa gitu ya. Lalu bagaimana orang ini ya secara kronologi kan sudah nggak ketemu gitu. Ya, ini usianya belum 50 tahun. Ya, katakanlah waktu itu kalau kita mengandalkan data dari Injil-Injil yang lain, ya Yesus paling-paling berusia 30-an tahun. Gitu. Ini dia bisa mengatakan Abraham bapamu itu gembira melihat diriku gitu. Ya, hariku betul. Kapan itu Abraham melihat itu? Nah, disitulah Injil Yohanes ingin memperkenalkan sebuah dimensi yang lain itu. Nanti ini akan membawa kita kembali ke pasal 1. Ya, pasal 1 selalu begitu. Ya, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Ya. Jadi, kalau Abraham ada, tentu saja itu jauh sebelumnya dia sudah ada. Jadi dalam soal ini, sampai-sampai dia mengatakan Abraham gembira, karena gini, dalam beberapa tradisi Yahudi, memang ya nabi-nabi juga Abraham itu dilihat sebagai tokoh-tokoh yang bisa melihat masa depan. Jadi Abraham belum bertemu manusia Yesus, firman yang telah menjadi daging itu, jadi manusia itu, tapi dia sudah bisa melihat ke depan. Tentu ada dasarnya ya. Misalnya, kita ingat dalam Kejadian pasal 15 ya, dalam sebuah pengalaman spiritual ya, penglihatan kepada Abraham dikatakan nanti keturunanmu akan mengalami ini. Akan menjadi pendatang di Mesir dan akan dianiaya dan diperbudak di sana. Nah, ini kan Abraham belum tahu, tapi teks itu sudah memperkenalkan lebih awal. Sehingga bagi para rabi, ini ada sebuah indikasi Abraham bisa melihat masa depan, bahkan bisa melihat keturunan nanti akan diperhamba di Mesir, tapi juga akan dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi kira-kira itulah yang mau dikatakan soal Abraham dan soal Yesus yang sudah ada sebelum Abraham. Ya. Dan apa relevansinya bagi kita semua ini dengan judul firman yang memerdekakan ini, Pak Pendeta? Ya, disitulah kita mengerti. Ketika kita bicara tentang figur Yesus, tidak semua sanggup atau dibukakan untuk bisa melihat siapa dia. Kembali kepada pasal 1. Maka pasal 1 itu termasuk pasal yang sangat menolong kita karena dia mencerahkan seluruh teks-teks lainnya. Betul. Ya. Misalnya dikatakan, ia telah ada dalam dunia, ayat 10, dan dunia dijadikan melalui dia, bayangkan, ini pencipta ini tentunya,
tapi dunia tidak mengenal ironi. dia. Kan gitu. Ya. Ya. Bahkan ironinya lagi, ia datang pada miliknya. Siapa miliknya? Ya bangsanya. Ya. Kan gitu ya. Tapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Jadi secara halus sekali, ya, Injil Yohanes penulisnya ini sudah ingatkan dari awal. Tetap dia akan sulit dimengerti. Jadi sebelum ada episode ini, di pasal 1 dia sudah ceritakan, dia sudah memberitahu. Di-spill dulu. Dari spill istilahnya. Nah, ini udah yang terjadi begitu kan? Ya, ternyata mereka tidak bisa mengerti. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang-orang yang membaca teks Alkitab, melihat ini polemik ini, jelas polemik seperti ini, kita tidak akan heran sampai kapanpun keilahian Yesus akan dipersoalkan. Selalu. Ya. Jadi kita seperti mengulang kembali ya. Ya, persoalan-persoalan. Tidak perlu kaget. Karena itu sudah terjadi. Tapi lihat apa yang dikatakan di sini. Betul dia manusia biasa, tapi dia adalah logos itu, firman itu, yang telah memilih untuk menjadi bagian kita. Bahkan di dalam pasal 1:14 katakan dia berkemah ya, itu kata yang digunakan tinggal itu sebenarnya dalam gambaran kemah sebenarnya, seperti kemah suci dulu, itu kan tempat Allah berdiam. Nah, dia memasang kemahnya di antara kita. Immanuel itu dan kemah tentu adalah yang sifatnya sementara. Berpindah-pindah sesuai dengan perjalanan umatnya. Nah, itulah dia. Karena itu kita jangan heran sampai kapanpun kita akan terus dalam sebuah proses seperti itu. Ya. Seperti mengenal Kristus, tapi dunia sebenarnya tidak mengenal dia. Dunia kenal tokoh bernama Yesus dari Nazaret, tapi rata-rata melihat terutama sebagai seorang rabi atau seorang nabi pada tataran yang sepenuhnya manusiawi, kan gitu. Paling-paling orang bijaksana berhikmat. Tapi Injil Yohanes mau mengatakan tidak, ini memang guncang nalar kita memang. Ya. Dia yang manusia itu, dia tidak lain dari yang sudah ada di awal. Semua yang ada ini, dunia ini dijadikan melalui orang ini. Nah, ada yang kalau mau sedikit lebih provokatif, melalui orang ini loh. Nah, ini yang sulit dimengerti tentunya. Karena itu kita jangan pernah heran berbagai salah pengertian yang terus muncul. Ya, ribu-ribu dalam Injil Yohanes. Itu istilah saya. Itu akan terus menjadi ribu-ributnya kita juga. Tapi mari kita melihat dengan jernih ya, dengan perspektif Injil Yohanes ini. Iya, betul Pak Pendeta. Jadi kalaupun di era ini masih ada yang ribut-ribut tentang mempersoalkan ketuhanan, keilahian Yesus, kita tidak perlu heran. Kita lihat saja dalam terang Alkitab ya, dalam terang firman Tuhan, bahwa tentang dia pun juga banyak juga dipersoalkan. Tapi firman yang memerdekakan tadi itu ya, ketika kita mau sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa, maka pandanglah ia pada dirinya, pribadinya. Dalam dirinya lah kita mengenal kebenaran yang sejati. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk ulikan pada episode kali ini, Pak Pendeta Anwar Chen PhD. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Ini harta karun para sahabat, semua teks ini diulik, dan ini dapat memberkati para sahabat dan juga keluarga, kerabat dari para sahabat semua yang memang sungguh-sungguh serius ya untuk membaca, mendalami Alkitab, dan lebih dari itu menjadi spirit kehidupan dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Engkau membukakan pada kami kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kami dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat diri kami sebagai bagian dari dunia kami. Kami mengerti karena Engkau lah yang memberi pengertian itu. Dan Engkau izinkan untuk melihat siapa Engkau sesungguhnya. Seperti manusia biasa, tapi juga melampaui manusia biasa. Dan kiranya itu menolong kami Tuhan untuk terus dengan penuh kegembiraan bersaksi tentang Engkau. Di tengah-tengah dunia kami akan selalu mempertanyakan, meragukan, bahkan menolak diri-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon
Kau yang terus menolong kami, menjaga hati kami, memberi pencerahan pada budi kami, untuk terus belajar dari kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.